Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indra Parsolian, NIM 3122106889. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang machine learning dalam RPA. Di sini ada terdapat quotes di mana di dunia yang serba otomatis manusia tetap unggul karena kemampuannya belajar. Pendahuluan. Di sini terdapat RPA dan machine learning. RPA, otomatisasi berbasis aturan rule based, cocok untuk tugas repetitif dengan instruksi yang jelas. Contohnya copy paste data, input form, pemindahan file. Kelebihannya stabil, cepat, dan akurat. Namun kekurangannya tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan data, hanya memproses data terstruktur. Machine learning meningkatkan kecerdasan dan kemampuan adaptasi proses, belajar dari data untuk membuat prediksi. Contohnya pemrosesan data tidak terstruktur, analisis pola, pengambilan keputusan otomatis. Dan di sini ada intelligent automation, merupakan gabungan dari RPA dan machine learning, yang artinya sistem otomatis yang tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga mampu berpikir berdasarkan data dan prediksi. Konsep dasar RPA konvensional dan machine learning berjalan berdasarkan aturan kaku rule based, hanya dapat memproses data terstruktur. Contohnya Excel dan database. Machine learning belajar mengenali pola dari data, mampu mengolah data tidak terstruktur seperti gambar, teks bebas, dan suara. Intinya tuh RPA mengerjakan, machine learning berpikir. Dan di sini ada arsitektur RPA dan machine learning. 1. Input data. Sistem menerima data mentah. Contohnya gambar, PDF, teks, dan angka. Yang kedua, model machine learning. Machine learning menganalisis dan menghasilkan prediksi atau label. Misalnya invoice valid, keluhan pelanggan, jumlah nominal. Dan ketiga, RPA engine. RPA menerima output tersebut dalam format terstruktur. Dan yang keempat, aksi bisnis. Bot mengeksekusi aksi, memasukkan data ke ERP, mengirim email, membuat tiket otomatis. Arsitektur ini memperlihatkan hubungan dua arah antara analitik cerdas, machine learning, dan eksekusi otomatis RPA. Cara kerja model machine learning. Pengumpulan data. Data historis dikumpulkan untuk dianalisis. Tanpa data, machine learning tidak bisa bekerja. Pemrosesan model. Machine learning mempelajari pola menggunakan algoritma tertentu. Output ke RPA. RPA hanya menerima hasil dalam angka atau label yang jelas. Eksekusi. Bot menjalankan aksi berdasarkan output tersebut. Gabungan ini menciptakan otomatisasi cerdas dari ujung ke ujung. Tools dan ekosistem. Tools terbagi menjadi 2. Platform RPA, UiPath, Microsoft Power Automation Anywhere. Platform machine learning, Python, OpenAI API, Google Cloud AI. Kolaborasi tool ini meningkatkan efisiensi dan akurasi. Aplikasi machine learning dalam RPA. Machine learning mengekstrak
data dari dokumen, invoice, nota, KTP, dokumen scan. NLP, Natural Language Processing. Machine learning mengklasifikasikan email pelanggan, keluhan, permintaan, spam, pertanyaan umum. Invoice automation. Machine learning membaca berbagai format invoice yang tidak konsisten. Predictive decisioning. Machine learning memberikan rekomendasi atau prediksi. RPA mengeksekusi tindak selanjutnya. Chatbot dan RPA, layanan pelangganan end-to-end. Chatbot menjawab dalam RPA, melakukan aksi cek saldo, update data, kirim email. Jenis model machine learning. Supervised learning menggunakan data berlabel, contohnya SVM, random forest. Kegunaannya klasifikasi email, prediksi permintaan. Dan ada unsupervised learning tanpa label, contoh Cummins. Kegunaan segmentasi data, clustering dokumen. Dan ada deep learning, model kompleks untuk pengenalan gambar, bahasa natural, suara. Contohnya LSTM, BER. Dan ada reinforcement learning, belajar melalui trial and error. Kegunaannya optimasi keputusan penjadwalan otomatis. Contohnya Q-learning. Di sini ada tantangan integrasi. Variasi data tinggi. Format data yang tidak konsisten menyulitkan model. Kebutuhan dataset. Melatih model akurat membutuhkan data historis besar. Interpretasi model. Black box AI sulit dijelaskan ke stakeholder. Regulasi, kepatuhan terhadap aturan privasi data. Maintenance, perlu retraining berkala agar model tetap relevan. Manfaat integrasi, menangani data tidak terstruktur, memproses email, gambar, dan suara, mengurangi manual, membebaskan staf dari tugas input data yang membosankan. Adaptif dan fleksibel, sistem belajar dan beradaptasi dengan perubahan pola. Efisien dan akurat, meminimalkan human error dan mempercepat SLA. Hyper automation, langkah kunci menuju otomatisasi enterprise menyeluruh. Studi kasus. Sektor perbankan. Email classification, ML, machine learning membaca email nasabah, menentukan kategori, keluhan atau request. RPA meneruskan ke departemen terkait secara otomatis. Sektor manufaktur, invoice processing, machine learning mengekstrak data dari invoice PDF supplier. RPA menginput data tersebut langsung ke sistem ERP. Dan sini ada roadmap implementasi. Yang pertama ada identifikasi. Tentukan proses yang paling tepat untuk otomatisasi berbasis machine learning. Terus yang kedua, data. Kumpulkan data historis yang relevan untuk training. Yang ketiga, training. Melatih model terbaik berdasarkan dataset. Yang keempat, integrasi. Hubungkan model ke workflow bot. Kelima ada monitor. Model harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.